Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar smartphone kita? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan bongkar bareng-bareng dunia informatika, mulai dari istilah-istilah keren yang sering kita dengar, sampai keajaiban teknologi yang ngebentuk hidup kita sehari-hari. Jawabannya simple. Semuanya itu terhubung oleh satu arsitektur yang sama, sebuah fondasi tak kasat mata yang jadi dasar dunia modern kita, yaitu prinsip-prinsip informatika. Oke, perjalanan kita kali ini akan kita bagi jadi 4 bagian. Pertama, kita lihat keajaiban teknologi yang ada sekarang. Terus kita intip mesin di baliknya. Setelah itu, kita bahas gimana kita hidup di dunia digital ini. Dan terakhir, gimana semua pengetahuan ini bisa bikin Anda jadi pencipta. Udah siap? Yuk kita mulai! Oke, bagian pertama ini seru banget. Kita akan ngomongin soal teknologi yang saking canggihnya rasanya udah kayak sulap. Coba deh bayangin, Anda ngobrol sama speaker pinter di rumah dan tiba-tiba, dia bisa pesenin pizza buat Anda. Loh kok bisa gitu ya? Selamat datang di era revolusi industri keempat. Ini bukan lagi soal pabrik-pabrik raksasa yang berasap ya, tapi ini soal dunia di mana semua benda di sekitar kita, dari mesin di pabrik sampai bohlam di rumah, semuanya jadi pintar dan saling terhubung. Contohnya gampang banget. Smartwatch Anda yang bisa ngelacak detak jantung, lampu rumah yang bisa Anda matiin dari kantor, atau bahkan mobil yang bisa ngobrol sama mobil lain buat menghindari macet. Nah, itulah yang namanya Internet of Things. Dan sadar nggak sadar, setiap kali Anda ngeklik suka, nyari sesuatu di internet, atau bahkan cuma berhenti sebentar buat nonton sebuah video, Anda itu lagi nyumbang data ke sebuah lautan data raksasa. Inilah yang disebut Big Data. Dan ya, perusahaan-perusahaan pakai ini buat memetakan perilaku kita semua. Terus, siapa dong yang membaca semua data segunung itu? Nah, ini dia dalang utamanya, kecerdasan buatan atau AI. Dialah yang mengubah tumpukan data itu jadi sesuatu yang berguna. Misalnya, jadi rekomendasi film yang pas banget buat Anda, atau bahkan sampai bisa mengemudikan mobil sendiri. Jadi, gimana sih semua sihir ini sebenarnya bekerja? Penasaran kan? Sekarang yuk kita coba buka kap mesinnya dan kita intip sama-sama apa yang ada di balik layar. Semuanya ini berawal dari perangkat keras atau hardware. Tapi, buang jauh-jauh bayangan soal PC gede di bawah meja. Sekarang, sebuah komputer lengkap itu bisa sekecil kartu kredit loh. Tapi jangan salah, kecil-kecil begini tenaganya cukup kuat buat menjalankan robot atau bikin perangkat pintar Anda bekerja. Tapi, hardware itu kan cuma ototnya. Nah, otaknya adalah logikanya. Ada cara berpikir khusus yang namanya berpikir komputasional. Anggap aja ini semacam resep rahasia buat memecah masalah yang super rumit jadi langkah-langkah yang lebih simpel dan bisa dimengerti sama komputer. Lalu, gimana caranya semua perangkat ini bisa ngobrol satu sama lain di internet? Bayangin aja ini kayak kita ngirim paket ke luar negeri. Kan prosesnya berlapis-lapis tuh, mulai dari nulis alamat, bungkus paketnya, kirim ke kurir sampai diterima. Nah, di dunia digital juga gitu, ada sistem berlapis untuk memastikan email Anda sampai dengan selamat dari Jakarta ke New York dan balik lagi, cuma dalam sekejap. Oke, kita udah lihat teknologinya, udah intip mesinnya juga. Tapi sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu kita, penggunanya. Soalnya teknologi ini bukan cuma sekedar alat loh, ini adalah dunia baru tempat kita hidup. Dan seperti dunia baru lainnya, ada aturan mainnya sendiri. Media sosial itu contoh yang paling pas soal dua sisi mata uang. Di satu sisi, hebat banget bisa menghubungkan kita secara global. Tapi di sisi lain, seperti yang bisa kita lihat di sini, ada tantangan yang benar-benar nyata. Mulai dari misinformasi, hoax, sampai ke masalah kesehatan mental. Pertanyaannya, di mana kita harus menarik garis batasnya? Dan ya, dunia digital ini juga punya lorong-lorong gelapnya. Ancaman seperti virus atau email penipuan itu bukan lagi cerita di film, ini nyata. Jadi, memahami cara kerja ancaman-ancaman ini adalah langkah pertama dan paling penting untuk membangun benteng pertahanan bagi data pribadi kita. Terus, apa gunanya kita tahu semua ini? Intinya begini, saat Anda mengerti apa dan bagaimana cara sebuah teknologi bekerja, Anda itu nggak lagi cuma jadi konsumen pasif, Anda punya kekuatan untuk menjadi seorang pencipta. Coba deh lihat peta konsep ini. Ini nunjukin kalau informatika itu bukan sekedar belajar coding sampai pusing. Bukan. Ini soal merangkai semua kepingan puzzle. Ada programming, ada jaringan, bahkan ada pemahaman soal dampak sosialnya untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan bermanfaat. Jadi, kita sudah melakukan perjalanan singkat ya, mulai dari keajaiban AI, lalu kita bedah logikanya, sampai kita bahas peran kita sebagai warga digital. Dunia informatika itu luas banget dan penuh dengan kemungkinan. Sekarang, Anda sudah pegang petanya. Pertanyaannya adalah, petualangan seperti apa yang akan Anda ciptakan?